Shalom Shalom Bapak Ibu pejabat Gereja Betel Indonesia di mana berada, khususnya bagi Anda yang memiliki pengembalaan dan juga melayani di area kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya. Tentu saja adalah obrolan yang sangat menarik, Anda sudah lama menantikan ini. Dan seperti biasa kalau saya berada di studio mini BPD Gereja Jakarta ini, tidak hanya mereka yang bertugas di balik kamera dan juga editor dan semuanya, tapi juga beliau-beliau yang juga hadir di sekitar saya ini ya. Saya percaya Anda mungkin sudah mengenal, pernah mengundang beliau juga untuk menyampaikan firman Tuhan di gereja Anda. Nah, mulai dari sebelah kiri saya, beliau adalah seorang yang sangat-sangat populer. Mungkin buka dulu dong Pak. Mas sekarang nggak harus kita pakai lagi. Nah, Bapak Pendeta Bertus Legowo, beliau wakil 3 DPD Gereja Jakarta. Shalom, Tuhan berkati. Dan di sebelahnya beliau yang selalu tidak pernah bosan dan jenuh membina, karena beliau adalah Bapak Pendeta Elida Tabu Bolon, Kabid Pembinaan. Ya, salam, selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan pejabat GBI kasih dimanapun Anda berada. Ya, walaupun kita sepejabat, memang kita tetap perlu dibina. Harus. Dan berikutnya lagi, siapa lagi kalau bukan sahabat saya, Bapak Pendeta Bun Mintat, Kabid Teologi. Salam, Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa, membuktikan bahwa sekalipun Kabid Teologi, wajahnya tidak angker ya. Ini tidak kaku, bukan petapa gitu loh. Kalau bertemu dengan beliau-beliau ini, Anda pasti akan sangat suka, Ma. Semoga pertemuan kita di Ngobrol Teologi ini jadi mencairkan apa yang selama ini, mukanya harus serius ya untuk jadi pejabat GBI gitu. Harus kelihatan kayaknya spiritualitasnya harus kelihatan gitu ya. Nah, memang kebetulan juga, bukan kebetulan, kita akan membahas mengenai persyaratan semua yang ada di Tata Gereja Betel Indonesia. Di buku ini, Anda boleh bisa buka, kita mau sedikit mengupas secara secara sederhana, namun juga itu relevan dan aplikatif dalam pelayanan kita. Tapi sebelum, daripada nanti kita lupa nih Bapak, karena kita kalau udah ngobrol suka lupa, kan kita semua pengkhotbah semua nih. Kalau udah ngomong suka lupa untuk berhenti. Jadi kita minum dulu bagaimana? Oke. Teh itu nggak lengkap kalau tanpa minum teh dulu ya. Mari kita teh dulu Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu. Walaupun cuma secangkir teh, tapi bisa memberikan satu refreshment ya. Semoga obrolan kita juga bisa memberikan refreshment ya Bapak Ibu ya. Iya. Sesuatu yang memang juga esensial untuk kita bicarakan sebagai pribadi-pribadi yang sudah ditentukan dan dipilih Tuhan, yang dikategorikan sebagai pejabat Gereja Betel Indonesia. Nah, kita mulai dari persyaratannya. Saya di sini membacakan persyaratan mengenai menjadi pejabat Gereja Betel Indonesia. Mulai dari bab ketiga pasal 18 halaman 21 nih Bapak Ibu. Halaman 21 bab 3 pasal 18, pejabat GBI adalah laki-laki atau perempuan. Ini bukan pilihan ya, maksudnya harus antar benar laki-laki dan benar perempuan. Gitu ya Pak? Betul, jadi identitasnya harus jelas dan tegas. Sinode mengatakan hanya pria dan wanita untuk menjadi seorang pejabat dari Sinode Gereja Betel Indonesia. Tidak ada lagi identitas lain. Iya, dan saya percaya kita semua identitasnya pasti ya, pria dan wanita. Lalu saya singkat aja, ada rasul, karunia, pelayanannya, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Saya ingin kepada Pak Elidar, apakah ini bisa dibina kepada setiap pribadi yang sudah menjadi pejabat Gereja Betel Indonesia untuk menemukan karunia pelayanan seperti ini, atau untuk bisa memastikan bahwa terkadang mungkin ada pribadi yang merasa kayaknya saya nggak cocok deh jadi gembala misalnya, saya mau ganti nih, saya mau ngajar aja deh gitu, boleh atau tidak? Apakah itu bisa diarahkan dan dibina hingga ia menjadi seorang gembala? Iya. Jadi begini, ketika seseorang itu siap untuk menjadi pejabat GBI, tadi bicara gender, ya, laki-laki atau perempuan. Ya. Ketika seseorang itu siap untuk menjadi pejabat di GBI, tentu dia siap untuk dibina. Dan pembinaan ini tidak otomatis di bawah BPD. Tetapi yang mengangkat pejabat itu, ya, dia secara otomatis dialah pembinanya. Bahkan ada SK ya,
SK pembinaan ya? SK Pembina. Pembina. SK Pembina. Itu dari BPP. SK pembina. Nah, di sanalah pembina itu bisa melihat ya di mana karunia-karunia dia. Ya, apakah dia itu sebagai guru, penginjil, diaken? Itu tentu pembina itu punya pengalaman karena kedekatan dia. Dialah yang mengangkat, ya. Jadi dia yang sangat mengerti. Kalau kami yang di BPD, ya, itu pembinaannya hanya pembinaan secara kepejabatan keseluruhan. Tetapi secara substansial daripada pejabat-pejabat dari gereja lokal masing-masing itu ada di pembina mereka masing-masing. Gitu loh. Oke. Lalu mengenai karunia pelayanan saya ke Pak Pembina. Apakah ini satu panggilan secara individual atau ini bisa ditemukan oleh orang ketiga dalam hal ini sebagai pembina untuk bisa mengarahkan bahwa kamu adalah karunia pelayanan? Karena pasti ada sisi-sisi pandangan teologis yang menguatkan itu sebagai dasarnya. Yang pertama, karunia itu kan pemberian dari Roh Kudus. Ya. Menurut kehendaknya sesuai kita ajarkan ya. Jadi di sini tentu hubungan pribadi orang bersangkutan dengan Tuhan. Dan bukan kalau dari pihak pembina melihat itu kan hanya melihat hasil dari pelayanan. Apakah hubungan, berarti kan hubungan dengan pribadi dia dengan Tuhan itu yang juga akan menentukan hasilnya? Betul. Jadi dianya lah yang harus memiliki sebuah hubungan yang dengan Tuhan yang tahu karunia apa. Kalau kita bisa pembina atau orang lainnya kan pihak dari hasil dari pemberian karunia itu. Kita tidak bisa mengukur Pak ya. Iya. Tapi kita bisa melihat buahnya ya. Hasilnya. Buahnya yang kita lihat. Iya. Mengukur dalam pengertian kita melihat hasilnya. Betul. Iya. Dan tentu saja seperti yang dituangkan di dalam pasal ini bahwa itu tujuannya untuk membangun jemaat, gitu ya. Jadi kalau misalnya dari topnya tidak terbangun, jemaat juga tidak akan terbangun. Karena semua from the top to below ya. Gitu ya. Iya. Dan satu sisi juga karunia kan boleh diminta. Nah, Kita boleh merindukan. ya. Mungkin saya tambahkan kalimat atau kata membangun dalam kata gereja di sini itu dalam sebelumnya dikatakan itu membangun dari segi kualitas dan kuantitasnya juga soal itu. Kemudian berbagi pengalaman juga bahwa pejabat GBI ini sering mungkin enggak ya, kadang-kadang jumpai mendapatkan dua karunia, dia sebagai seorang guru dan sebagai seorang gembala. Contohnya kayak saya gitu kan. Jadi nggak mesti satu atau mungkin ada tiga gitu kan. Bagaimana Tuhan menghargai kepada dia dan dia sendiri memang menerima itu dengan sungguh-sungguh dari Tuhan. Dan bisa memanfaatkan itu secara maksimal dalam pelayanan. Bukan memanfaatkan kalau istilah negatif, menggunakan gitu ya. Iya, dengan sangat berguna gitu untuk apa yang dia layani. Kalau misalnya guru atau dosen, dia kan pasti mahasiswa atau muridnya, tapi kalau kan jemaatnya. Oke. Nah, tadi saya tertarik dengan membangun secara kualitas dan juga kuantitas. Ini bicara mengenai kualitas dan kuantitas, mana yang lebih ideal? Ketika dari karunia pelayanan ini ada, ketika dia sebagai pejabat GBI, ideal mana? Kuantitas dulu baru kualitas atau kuantitas itu mengikuti setelah kualitas? Seharusnya kalau dalam ilmu pertumbuhan gereja gitu ya, itu harus jalan bareng antara kualitas dan kuantitas, harus berjalan bareng. Seharusnya seperti itu gitu. Bagaimana tinggal dia bisa mengolah hal itu gitu. Kadang orang menentukan kualitas, mengabaikan kuantitasnya atau mengutamakan kuantitas tapi mengabaikan kualitas. Makanya seharusnya sih berjalan bersama-sama antara kualitas dan kuantitas. Oke. Ya, itu sebabnya mungkin ada jenjang pejabat-pejabat di GBI yang akan menunjang agar kualitas dan kuantitas itu berjalan beriringan, adanya PDP, PDM ya, dan juga PDT. Iya, jelas. Karena kan pasti mereka sebelum jadi seorang pejabat, dia kan dibina dulu kan dalam diklat kan, supaya dia bisa memahami gitu kan. Iya. Di sini PDP ini bukan pendataan bantu seperti yang dulu ya Bapak. Jadi di sini memang di tata gereja kita yang baru ya ada pendeta pratama, madya, PDM. Lalu kenapa PDT, pendeta kok nggak ada kepanjangannya? Ini titipan pertanyaan Pak dari saya. Oke, saya kasih jawaban ya. Iya. Memang langsung aja Pak. Padahal saya lagi mau ngasih ke Pak Edo, kok Bapak yang jawab. Nggak bercanda. Ikan sepat, ikan gabus. Apa lebih cepat di Oh iya. Ada ikan lele nggak bertele-tele gitu kan. Iya. Jadi memang dalam tata gereja yang lama, PDP, PDP itu singkatan dari pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta tua, pendeta tua. Nah kemudian dalam tata gereja kita yang baru ini yang tadi sudah diperlihatkan oleh host kita ya Pak Anetel, maka di sini
istilah PDP itu sudah ada perubahan dari pendeta pembantu menjadi pendeta pratama, pendeta muda menjadi pendeta madya. Kenapa? Nah, sebetulnya sih hanya dari kosakatanya saja lebih cantik, lebih apa ya, dibandingkan misalnya istilahnya pendeta pembantu. Substansinya sama. Substansinya sama. Hanya dirubah dari kosakatanya saja supaya lebih. Bahkan fungsinya pun juga sama ya? Sama. Tidak ada perubahan apa-apa? Tidak ada. Cuma begini, karunia tadi, PDP, PDM, PDT. Ya. Ya. Tentunya karunia itu kan kita bisa minta tadi. Ya. Ya kan? Belum tentu karunia yang dimiliki PDP dimiliki PDT. Belum tentu, ya. Ya. Jadi karunia ini saling melengkapi. Itulah hebatnya GBI. Ya, karena kalau yang lain kan nggak ada nih Nggak ada. namanya PDP, PDM Iya. gitu ya. Jadi kalau misalnya ada PDM, oh GBI ya. Iya. Jadi gitu. Jadi jangan kita menganggap bahwa PDP itu lebih rendah dari PDT, tidak. Nah, ini Itu edukasi sama. yang sangat baik. ini. Ya, apapun ya, sama, cuma jenjang aja. Dan wewenangnya barangkali. Iya, wewenangnya juga. Wewenangnya juga, ya. Tupoksinya nanti kita bicara tupoksinya Oke, kan. ya, ya, ya. Iya. Maksudnya kalau tidak salah Ah. itu bukan hanya GBI saja berjenjang itu ada sinode. Ada sinode lain Ada juga juga lain juga. ada. Ada. Nah, Tapi berbeda. Ya, karena berbeda dia Iya. dari PDP langsung PDT gitu kan, PDM-nya. Dia beda-beda sih. Kalau yang lengkap kayaknya hanya kita ya jenjangnya masuknya. Iya. PDP, PDM lalu PDT. Ada juga sebenarnya Pak. Cuma kita langsung ada juga ya kayak sama kayak kita. Ada. Tapi kebanyakan cuma 2. Bahkan ada yang langsung pendeta penuh. Oh. Nah, kalau di kita kan begini, pengangkatan pejabat itu bukan hanya dari teologi saja, dari sekuler ada, ya kan? Itu sebabnya karunianya itu berbeda-beda. Iya, iya. Tentu yang dimiliki oleh teologi itu punya pengalaman sendiri masing-masing dengan Tuhan. Iya. Nah, disinilah kekuatan yang luar biasa yang harus kita kemas sehingga pejabat-pejabat GBI itu bisa saling menuntut, bisa saling mengerti. Jadi sebenarnya PDP, PDM, PDT yang dituangkan di dalam pasal persyaratan pejabat GBI ini tujuannya adalah sinergi satu dengan Ya, lain. Gitu ya. ya. Saling bersinergi satu dengan lain supaya demi membangun apa yang dikatakannya sebagai jemaat tadi itu ya. Oke, tapi kalau dari sisi teologisnya apakah itu tidak mengurangi rasa tanggung jawab ataupun misalnya pengetahuan ketika orang sedang dalam jenjang itu? Kalau dari Pak Bun minta, pernah nggak mengalami atau menghadapi seseorang yang saya masih PDP nih, gitu kan? Kata masih kan berarti kan dalam tanda kutip kan konteksnya adalah sesuatu yang lebih rendah. Militer, nah lebih rendah. Iya, gitu. Ini, nah ada hal yang ada di lapangan juga. Ini kan masalah apa ada senioritasnya kan, Iya. dengan pengalaman itu pasti selalu ada. Tapi jangan dijadikan alasan itu untuk merasa minder atau Iya. sesuatu yang saya itu aku masih PDP gitu ya. Kan tadi sudah katakan memang kita anggota tubuh Kristus tidak bisa peran dilakukan oleh satu orang secara keseluruhan. Iya. Butuhkan yang lain. Iya. Jadi sebenarnya sekali lagi ini bukan jenjang dalam konteks yang satu lebih rendah dan lain lebih tinggi. Iya. Tapi ini adalah satu jenjang untuk saling melengkapi dan saling bersinergi satu dengan yang lain. Toh pada akhirnya memang semua orang dalam melewati proses waktu dan juga pengalaman akan sampai di tahap di mana dia akan menjadi pendeta penuh gitu. Tapi tentu tujuan jadi pejabat GBI bukan menjadi pendeta penuh saja ya, saya percaya Bapak Ibu. Karena untuk menjadi penuh bukan penuh di PDT-nya, tapi kita masuk ke pasal berikutnya nih, pasal 19. Ternyata bukan penuh dengan pendeta, tapi penuh dengan Roh Kudus. bukan Kretekulus bukan. Penuh dengan Roh Kudus, ini langsung bagiannya Pak Munminta. Kalau penuh dengan Roh Kudus, kita tahu betul pengakuan iman GBI berkata apa, bahwa kita harus berkata-kata dalam bahasa Roh, membangun jemaat dan semuanya sebagai ciri khas gitu ya, itu bagian dari ini. Tapi bagaimana untuk bisa kita menjelaskan yang secara sederhana bahwa ini harus ada menjadi bagian dari kita sebagai pejabat Gereja Betel Indonesia. Ya. Karena GBI menyadari suksesnya seorang pelayan itu kan harus bergantung sama Roh Kudus. Bukan karena kemampuan kita melakukan pekerjaan Allah. Ya. Itu karena pemberdayaan dari Roh Kudus. Oleh sebab itu sebuah hal yang sangat bagus kalau di sinode kita mensyaratkan Roh Kudus sebagai salah satu syarat bagi seorang pejabat. Nah kunci sukses kita sebagai seorang pejabat kan harus hidup dalam pimpinan Roh. Walaupun ini sangat bersifat
pribadi gitu. Nah, subjektif dalam pengertian ya kita nggak bisa serta-merta menilai seseorang penuh Roh Kudus atau tidak gitu. Berarti mungkin kenapa Bapak sampaikan subjektif karena memang itu alasannya memang harus diakhiri dengan sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Kenapa waktu bicara mengenai dimensi roh kayaknya Karena gimana kita ya? kan mengatakan hendaklah kamu penuh dengan roh, jangan mabuk oleh anggur. Gitu. Kan Efesus 5:18 kan. Ya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah, tepatnya haruslah, itu kalimat perintah. Wajib. Iya. Bukan hendaklah, kalau bahasa Indonesia hendaklah, boleh. Kalau mau silakan, nggak mau ya nggak apa-apa. Iya. Itu Indonesia. Iya. Tapi dalam teks itu imperatif. Haruslah. Berarti kalau terjadi positif berarti harus, wajib. Dan tidak Haruslah bisa, penuh dengan Roh Kudus. dan tidak bisa tidak. Iya. Lalu bagaimana dalam konteks pembinaan untuk bisa memastikan pejabat GBI ini memang memenuhi syarat bagi penuh Roh Kudus ketika dia dilantik sebagai salah satu syarat? Gini, kita kan tidak bisa mengukur ya apakah orang ini penuh dengan Roh Kudus atau belum. Apakah mohon izin, apakah dengan terbukanya mata apa tadi Pak? Mata batin ya Pak? Mata apa itu? Apakah itu Mata yang hati. mata spiritual atau apa gitu loh maksudnya? Jadi Bukan itu, ya? jadi begini, ketika seseorang siap untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ya, tentunya tidak ada lagi yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, kita harus datang memang sungguh. Kalau memang dia sudah punya pengalaman dipenuhi dengan Roh Kudus, itu kan pengalaman dia. Kita kan tidak bisa menilai. Ya kalau dia bohong, usah sama Tuhan lah. Iya, iya. Kan gitu. Ya kan, tapi persyaratan kita gereja karismatik, kita gereja Pentakosta menekankan itu. Ya. Ya, jadi kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita berdoa dengan penuh dengan Roh Kudus, itu wajib. Kita harus alami. Supaya terbentuk hidup yang kudus sesuai dengan Ya. firman Tuhan. Gitu. Bagaimana kita bisa mengimpartasikan kalau kita sendiri tidak merasakan itu, kan gitu. Itu yang akhirnya benar-benar berdampak dalam pembangunan jemaat. Betul. Iya. Yang menguju kepada kualitasnya dan juga kualitas itu bisa berjalan dengan beriringan. Ya ini bukan bicara mengenai percepatan ya, tapi beriringan ini yang lebih penting ya sebenarnya. Kualitas dan kuantitas seimbang. Harus seimbang. sama. Oke. Nah ini ada di Artinya sini. gini, tidak mengabaikan antara satu dengan lainnya, harus sama-sama diperhatikan. Oke. Ya. Mengenai salinan surat nikah dan juga kehidupan keluarga yang baik. Dari mana GBD melihat ini? Apakah dari pelaporan jemaat atau memang melihat dari buah kehidupan rumah tangganya? Yang pertama tentu diminta secara fisik ya, biasanya ketika mereka akan diproses, mereka diminta dalam pemberkasan itu salah satu adalah melampirkan surat nikah, gitu kan? Ya. Nah ini kan sebetulnya untuk mengantisipasi aja, maksudnya mengantisipasi aja begitu kan, dikhawatirkan gitu. Ini ada hamba Tuhan yang punya pil gitu kan, atau punya will gitu saja. Nah kalau sudah begitu kan berarti dia nggak diizinkan menjadi seorang pejabat di GBI. Iya, karena tentu tidak Tidak menjadi syarat. keteladanan. Oh iya jelas, bagaimana dia mengajarkan tentang monogamis dengan dia melakukan poligami kan. Kalau politor nggak apa-apa punya banyak, kalau poligami nggak boleh. Kepastian itu dicoba. Tapi bicara mengenai itu ya Pak, bukan bicara mengenai poli tadi. Tapi mungkin Tapi memang saya tambahkan lagi, Kenapa? tentunya di sinilah di samping akte nikah dari gereja juga akte nikah tersipil. Kita kan ada dua, resmi dari pemerintah kan harus ada tuh, Ya. juga resmi dari gereja. dari gereja. Iya. Nah, pengetahuan Alkitab dan pengetahuan umum melalui pendidikan yang cukup ini seperti kualitas dan kuantitas beriring berjalan ya. Gak bisa yang satu lebih berat, lebih ngerti, tapi dia juga tidak pernah mengetahui dan memiliki bagaimana rasa kepenuhan Roh Kudus. Tapi kepenuhan Roh Kudus juga nggak bisa terlalu bold banget, sementara dia tidak pernah belajar tentang teologi atau pengajaran. Nah, mungkin itu sebabnya salah satunya ada STT di teologi di Bethel Indonesia itu yang STBI. di STBI, di mana itu juga untuk memfasilitasi barangkali. Oh iya, memang kalau di saya Iya. APBI. Ya, jadi begini. GBI berusaha untuk memperbaiki atau menambahkan pengetahuan setiap pejabatnya. Ya, melengkapi. Karena memang tadi saya katakan bahwa background dari pejabat GBI itu bukan hanya sarjana teologi saja, Iya. di sekuler. Iya. Nah, di situ ada kesempatan kita untuk bisa mengikuti pendidikan seperti BPD. Kita bisa
memberikan program ya beasiswa tuh ya. sampai S1 gitu. Sampai S1. Ya. Syukur-syukur nanti Pak Pun buka S2-nya gitu kan. Pak itu buka S3-nya. Nah, ini salah satu bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh BPD, oleh BPP terhadap setiap pejabat-pejabat, baik bukan hanya di DKI saja, karena sekolah teologi GB itu ada di daerah-daerah banyak, ya banyak gitu loh. Nah, itu sebabnya kita bersyukur ya dengan diberikan kebebasan untuk kita bisa belajar di sana sehingga kita bisa memiliki pengetahuan teologi, tentu teologi GBI, ya, dan akhirnya kita bisa bersama-sama maju. Gitu. Lalu yang tadi yang saya sampaikan lagi dengan Pak Petrus, jadi masalah surat nikah itu, ya. Jadi begini, saya punya pengalaman. Nah, ini seru nih, gimana Pak? Jadi perwil itu punya peranan penting, perwil, ya. Jadi ketika kita mengangkat pejabat, itu kan Pak Perwil, Pak ya. Iya. Ya. Di sana Pak Perwil punya data, apakah orang ini benar atau tidak. Jadi waktu itu saya mengangkat pejabat, namanya sama. Mengangkat pejabat, tiba-tiba Hotmail juga. Ah, masa sih? Oh, tapi kualitasnya beda, Pak. Oh, iya. Bukan yang ini. Ini beda. Waktu itu mau diangkat, tiba-tiba saya dapat surat. Oh, maaf Pak, orang ini keluarganya tidak benar. Kaget. Di mata saya benar, itulah keterbatasan kita sebagai pembina. Ya kan? Iya. Itulah keterbatasan. Tapi dengan adanya organisasi BPD ada di wilayah, maka keterbatasan kita itu tertutup. Gitu loh. Terbantu oleh mereka. Dia bilang, oh begitu ya. Akhirnya tidak bisa diangkat, gitu loh. Jadi peranan perwil itu dalam pengangkatan pejabat-pejabat itu sangat-sangat penting sekali. Gitu. Makanya saya berterima kasih kepada perwil-perwil. Yang akhirnya kita bisa mengangkat bukan saja yang punya pengalaman ini, tapi berkualitas. Begitu. Jadi, ya boleh. Abun saya tampil dulu ya. Silakan. Apa ya? Mau teh atau? Oh enggak, ini masih ini dulu. Nanti kita ngopi di boleh. Nah, tadi dikatakan untuk memperlengkapi dalam bidang pengetahuan. Di sini sebagai hamba Tuhan itu dalam bidang pengetahuan teologi. Memang tadi background kita kan semua hamba Tuhan, tidak semua dari teologi. Itu sebabnya sinode kita mempersiapkan. Kita punya institusi, bukan hanya STTBI. Yang paling utama STTBI. Tapi dari Jakarta ini ada juga beberapa STT yang di bawah naungan sinode namanya APB, Asosiasi Pendidikan Betel. Nah, di sini mereka secara formal bisa kuliah di sini, atau kalau nggak secara formal, setidaknya kayak hari ini bisa diperlengkapi dalam program ngeteh. Ini kan kita ngobrol teologi ya kan, memperlengkapi. Di samping kita inisiatif memperlengkapi diri seperti baca buku sikap teologis, gitu ya, ada pengajaran dasar. Kita sendiri juga harus punya niat memperlengkapi diri. Di samping dari sinode, dari BPD juga memperlengkapi. Nah, kita di DKI luar biasa. Bapak Ibu Saudara dalam bidang pengetahuan khusus teologi dilengkapi dalam program ngeteh ngobrol teologi. Ya, jadi itulah ya. Dengan memang melalui dengan ini jadi akhirnya bisa terlihat juga bagaimana fungsional perwil itu begitu. Iya. Itu kalau tidak ada informasi seperti itu kan akhirnya bisa jadi karena kita memang terbatas. Tapi sebenarnya terbatas itu juga ada bagus, makanya dituangkan pembatasan supaya kita punya satu konsep yang jelas dan juga punya khas. Itu di sini dikatakan pengetahuan Alkitab. Selanjutnya memahami dan menaati pengembangan iman GBI, pengajaran GBI dan juga tata gereja GBI. Saya percaya Bapak Ibu sudah punya buku ini ya. Buku ini harus ada, dan ya memang kadang-kadang kita suka mungkin membacanya harus pelan-pelan dan mungkin harus ada teman dialog untuk bisa memahami ini gitu. Dan semoga ngobrol teologi ini seperti yang Bapak Ibu sampaikan ini membantu untuk memfasilitasi itu semua. Nah, yang terakhir, sehat jasmani dan rohani jelas. Kita nggak boleh agak sedikit miring-miring sedikit ya Pak. Jangan. Melambai juga jangan. Melambai juga jangan gitu. Sehat jasmani dan rohani ini bukan hanya sekedar secara psikologis kan, tapi juga psikis dan juga mengenai jiwanya dia juga dan juga pemikiran-pemikirannya dia jelas. Juga kan gitu. Karena dia menyampaikan firman Tuhan di situ kan, kalau misalnya rohaninya nggak sehat ya bisa ambiar nanti ya. Jadi diklat itu juga salah satu cara filter untuk bisa memfilterisasi semua calon pejabat. Makanya pada saat diklat itu mari sih dikatakan sebagai calon pejabat gereja dan harus ikut Indonesia dan harus ikut. Wajib ini ya betul. Kan mau diperlengkapi kan? Iya, saya ikut loh, saya ikut loh. Dulu saya ikut. Oke. Nah, kita masuk ke pencalonan, pengesahan dan pelantikan pejabat GBI. Di sini dikatakan ya secara
saya ringkas saja bahwa ada pertimbangan rasio perbandingan antara jumlah anggota jemaat dengan jumlah pejabat lokal. Jadi ini berarti GBI sangat memahami sekali ketika sebuah jemaat lokal yang dibangun pertama kali itu tidak serta-merta diberikan satu target sekian gitu ya Bu. Di samping tidak membatasi sebetulnya. Iya, Ya. tidak membatasi, kita Tapi- harus bisa sebanyak mungkin. Iya, tapi seimbang dengan kualitas, maka memang ada pengimbang di situ. Kalau dalam gereja kan dikatakan, kalau misalnya di gereja itu jumlah jemaatnya 12 sampai 75, cukup satu pendeta. Gitu kan, entah dia PDP, beda PDT, kalau PD. Tapi kalau di atas 75 memang dibutuhkan pejabat lain untuk bisa lebih dari satu gitu kan. Di sini ada, di dalam suplemennya ada itu 75 sampai 300 misalnya. Di halaman berapa tuh Pak? Biar dicatat sama Oh di ya, rumah. halaman 109. 109. Iya, pasal yang ke-20. Oke, halaman 109 pasal 20 dari buku Tata Gereja Gereja Iya. Indonesia. Ya. Di suplemen itu ada. Jelas semuanya ada di sana. Jelas ada, ya, Ada. jelas. Dan ini semua akhirnya Tapi saya ingat kali ini bukan membatasi gitu kan, supaya lebih efektif dan efisien saja. ya, jadi juga supaya Bapak Ibu juga mungkin baru saja perintisan tidak merasa tertekan juga bahwa aduh kok kayaknya saya harus segini padahal semua sudah dipagankan dengan satu pagan yang terukur ya. Menurut saya disesuaikan dengan area barangkali dan pertumbuhan. Kalau dari sisi Malida dulu sebelum saya ke Pak Pun minta mengenai area, apakah itu juga mempengaruhi pada dalam sisi pembinaan jemaat dalam mempengaruhi pertumbuhan seorang pejabat GBI membangun jemaat mulai? Ya, kalau dari sisi area, karena begini, di dalam pembinaan yang berperan lebih praktis itu adalah pejabat yang mengangkat pejabat itu. Jadi saya berharap ketika saya mengangkat pejabat, saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab. Apakah dia sudah bayar iuran? Itu kan pembinaan. Oh iya betul. Iya kan? Ya kalau kepenuhan Roh Kudus tapi iurannya kosong juga kasar juga ya Pak ya, betul. Itu kan pembinaan gitu. Iya. Apakah dia mengikuti kegiatan-kegiatan BPD? Karena diatur berapa kali tidak ikut Pak? Iya. Ya. Ada aturannya kita. Iya. Jadi kita memang aturannya jelas di dalam tata gereja. Termasuk sidang MD Sidang kemarin. MD kemarin. Sangat jelas. Sangat jelas Iya, aturannya. itu benar. Jadi kalau kita hanya membina itu ya secara organisasi, tetapi kepada individu itu kita lebih berharap pendeta pembina itulah karena dia yang lebih dekat, dia yang lebih mengerti, gitu ya, sehingga mereka bisa lebih connect. Gitu. Dan satu lagi Pak tambahannya, apakah menonton ngeteh juga? Itulah pembinaan kita. Ya menyaksikan program ngeteh juga. Itulah pembinaan Itu yang harus dia, ya. jadi sama dalam teologi ya, Pak, ya? Iya. Kan kalau nggak ada ngeteh kita nggak tahu nih pembicaraan seperti ini. Betul, Kemarin kita ketemu Anda sibuk, kami juga sibuk. Sementara waktu juga sudah begini-begini ya, kita juga mau memaksimalkan ini semua. Oke Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lebih baik catat ditulis komen di situ. Saya yakin semua hamba Tuhan yang di PBD Jakarta itu siap untuk menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu ataupun juga akan membantu. Saya sangat yakin sekali. Tapi yang pasti mengenai semua pencalonan, pengesahan, pelantikan pejabat syarat itu semua jelas ya. Saya tambahkan tadi, Pak. Ya. Jadi dengan adanya aturan di sini dikatakan 12 sampai 75 satu Iya. orang pejabat, Ya. bukannya kita membatasi bukan, Ya. ya, tetapi bagaimana supaya lebih efektif Iya. gitu loh ya. Ya. Dan kalau saya katakan zaman anugerah sudah habis untuk pengangkatan secara ini. Oh iya, dengan dalam arti pengangkatan pejabat. Iya, jadi memang kita harus selektif, betul. Iya. Gitu loh. Kayak sekarang kita akan mengadakan Dari kualitas itu. diklat 107 ya. Ya, setuju. Ini itu diklat- PDP dan PDM. Ini diklat yang paling sedikit dibandingin dulu. Ya, ya. Ya, paling sedikit. Ya, jadi 900 pernah ada yang Ya. Oh iya itu ada pertanyaan tuh. Kenapa kok menyusutnya terlalu banyak? Jawabannya apa Pak? ya, tadi itu menjadi kualitatif Kak. iya. Jadi begitu itu kan secara administrasi mereka ini nggak bisa, ini nggak bisa gitu. Di samping maaf, sebenarnya ada aturan juga sekarang yang baru gitu. Jadi Iya, memang iya. ya dibatasi supaya kita kualitas terjaga lagi. Supaya efektif. Nah, jadi Efektif. Oke, Pak Bon minta adanya persyaratan mengenai pencalonan, pengesahan hingga pelantikan pejabat Gereja Baptis Indonesia dalam ranah organisasi GBI. Tentu itu berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi dua hal yang paling penting itu adalah
apa menurut Pak Bintang? Atau mungkin ada hal yang lain yang harus Ya, selain diingatkan kembali oleh pejabat? selain kita penuhi syarat administrasi ke organisasi yang di gereja kita GBI ini, tentu kita sebagai individu, sebagai pejabat dan pelayan Tuhan harus mengupgrade diri dengan pembenaran kebenaran. Sebab juga kita kan sebagai panutan bagi jemaat dan juga sebagai pengajar dan harus memahami kebenaran gitu. Supaya pengalaman kita itu yang menyimpang dari kebenaran. Ya semoga dengan apalagi Pak menurut Ya harus mengupgrade diri dan mengenal firman Tuhan, dengan melatih fasilitasi BPD dan berbagai kegiatan yang ada. Terus kemudian belajar, doa dan seterusnya. Ya artinya kembali mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Pak Elida tadi, pembinaan yang ada dalam BPD Jakarta bukan berarti itu menjamin pembinaan secara mutlak, karena kembali kepada si individunya sendiri sebagai gembala dan juga mereka yang memiliki pejabat yang sudah diangkat karena mereka ada sebagai pembina, begitu Pak Elida. Dengan demikian juga dengan berkolaborasi di wilayah-wilayah tertentu, informasi juga datang lebih cepat, itu menghindarkan kita dari hal-hal kecolongan tadi, sehingga persyaratan itu tidak menjadi bias ya, itu tetap sifat yang mutlak. Jadi karena wilayah juga ada pembinaan. Di DKI itu ada 5 wilayah. Ya, mereka ada sibitnya masing-masing. Ya. Mereka juga membina, ya kan? Dan nanti dari itu mereka bisa berinteraksi atau berdialog dengan pendeta-pendeta pembina yang lain. Ya, jadi ada pembinaan di setiap wilayah DKI Jakarta juga itu sebenarnya untuk memaksimalkan, mengefisiensikan apa yang ada tertuang dalam tata gereja GBI mengenai pencalonan, pengesahan, persyaratan pelantikan pejabat GBI. Dari Pak Petrus, kira-kira apa yang menjadi konklusi kita pembicaraan kita kali ini? Mungkin barangkali masih ada yang berpikir, ini terlalu banyak persyaratan, apa semua, yang penting saya kan dekat sama Tuhan. Jadi kadang-kadang lupa dengan iuran tadi Pak ya. Tapi nggak ada, yang sekarang sih nggak ada ya. Oh nggak ada. Nggak ada. Di DKI nggak ada. Nggak ada satu. Nggak ada. Ya kan itu kemarin, sekarang udah nggak lagi lah ya. Silakan Pak. Ya, menjadi seorang pejabat yang berkualitas memang harus berani berharga. Nah, di sini ada aturannya, berani juga untuk mentaati itu. Dengan demikian kita bisa pejabat yang memang menyenangkan Tuhan dan kita punya karya di GBI. Ya, sama seperti halnya ketika kita menerima Kristus sebagai syarat mutlak orang percaya ya, dan meninggalkan yang lama dan siap dengan hidup yang baru. Saya percaya bukan suatu kebetulan Anda menjadi pejabat Gereja Betel Indonesia, dimanapun Anda berada, khususnya di DKI Jakarta. Semua yang tertuang dalam tata Gereja Betel Indonesia adalah sesuatu yang sebenarnya untuk membantu kita agar bisa lebih maksimal dan optimal, dan semuanya demi satu tujuan, menuntaskan amanat agung. Terima kasih, sampai jumpa di ngata berikutnya. Tuhan memberkati. Oke, silakan minum lagi Pak.